dalam satu bab buku yang saya tulis ini, Mimpi Menjadi Motivator, saya menulis kisah saya atau cerita kehidupan saya ketika dalam sebuah perjalanan aku melihat di perempatan ada gadis berpakaian lusuh yang meminta-minta. Aku pandangi beberapa saat, ada perasaan iba, ingin rasanya meneteskan air mata. Tetapi kemudian aku counter back, artinya aku berpikir ulang. Hal semacam ini apa dampak dari rasa ibahku pada gadis itu? Apa dampak dari misalkan air mataku untuk gadis itu? Saya kira itu sia-sia. Jadi iba tetesan air mata, aku akan turun atau aku akan turun dan kemudian memberi dia uang 5.000, 10.000, berguna tapi nggak seberapa berguna. Waktu itu saya masih muda, saya cuma berpikir begini aja. Banyak contoh semacam itu, jadi banyak orang-orang yang perlu pertolongan. Harusnya kan gadis kecil itu kan tidak ada di jalanan yang panas ini. Harusnya dia bersekolah dengan pakaian yang harum, pakaian yang bagus. Kemudian dengan teman-temannya menyanyi dan menari. Kenapa dia harus kepanasan di jalanan semacam ini? Sederhana aja, mereka nggak butuh air mataku. Mereka nggak butuh air matamu juga, kawan-kawan. Mereka nggak butuh. Jika Anda mengalami hal yang sama, ingat nasihat saya, mereka tidak butuh rasa iba ataupun tetesan air mata atau beberapa rupiah yang kita berikan. Mereka adalah butuh seseorang, orang kaya, butuh pemimpin yang bisa membuat negeri ini makmur, bisa membantu masyarakat sekelilingnya, yang mengangkat derajat dan martabat masyarakatnya atau rakyatnya. Maka sederhana saja ketika itu, nggak perlu iba bagi saya, nggak berguna. Artinya iba tetap, rasanya ingin menangis tetap, tapi aku tahu bahwa itu nggak berguna. Saya tak tekadkan dalam diriku, maka tekadkan juga dalam dirimu. Buat teman-teman saya masih muda, kamu harus jadi orang yang kuat, harus jadi orang kaya, harus jadi orang sukses sehingga bisa membantu mereka, bisa mengangkat kehidupan mereka. Jadi biar tidak ada lagi orang-orang yang teraniaya oleh kehidupan ini, orang-orang yang sengsara dalam kehidupan, karena hidup ini indah. Mari kita buat hidup kita indah, kemudian kita berikan keindahan itu juga kepada orang lain. Jangan seperti orang-orang egois yang hari ini jadi pemimpin, yang hari ini jadi orang kaya. Dia hidup mengindahkan hidupnya sendiri, dia membahagiakan dirinya sendiri. Jadi kebahagiaan dan kesuksesannya tidak menular kepada orang lain. Saya kira itu bukan hakikat sebuah kebahagiaan. Itu bukan hakikat sebuah keindahan hidup. Hidup bahagia, hidup yang indah, lalu kita bagi kebahagiaan dan keindahan itu pada orang lain. Semangat belajar, semangat bekerja, dan semangat meraih mimpi. Sehingga kita bisa mengubah lingkungan kita. Kita bisa menjadi permata di gurun Sahara. Kita bisa menjadi sumber air mata bagi kegersangan orang-orang yang membutuhkan. Selamat berjuang buat kawan-kawanku.